Bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, "fala yu'zi jarahu," jangan menyinggung, menyakiti, merusak, mengkacau, menzolimi tetangga. Iman itu sesuatu yang kelihatan atau enggak kelihatan? Kalau saya seperti nanya, enggak usah dijawab, itu nanti saya jawab sendiri. Iman itu enggak kelihatan, iman itu abstrak. Rumput kelihatan, mobil kelihatan, rumah kelihatan. Iman enggak kelihatan. Kita hanya tahu orang itu beriman dari tanda-tandanya. Apa tanda orang itu beriman? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, fala yu'zi jarahu, tanda orang beriman itu tidak menyakiti tetangga. Makanya kunci kalau mau tenang, jangan kelahi sama tetangga. Kalau kita kelahi sama tetangga, dunia sempit. Kalau kelahi sama tetangga, wajah kita nggak akan mungkin bisa senyum cerah. Kenapa? Tetangga sebelah musuh, tetangga kiri musuh. Keluar rumah wajahnya ditekuk seperti jeruk purut diinjak gajah. Suatu ketika Imam Sufyan Ats-Tsauri ditanya, bagaimana kita dengan tetangga? Ada hadisnya, laisa bil mu'min, tidak diakui sebagai orang beriman. Tidak diakui sebagai orang beriman. Siapa itu? Yabitu syab'anan wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan. Kalau ada tetangga kelaparan, enggak makan, dia sanggup tidur lelap, tenang, kenyang, senang, laisa bil mu'min, tidak diakui imannya. Jadi ngukur iman itu bukan hanya sekedar sholat, puasa, bayar zakat, haji dan umroh, walaupun itu rukun iman, itu rukun Islam. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir baik, takdir buruk. Jadi dari perumahan ini kita jaga, sesama kita saling menjaga, apalagi ini klaster tertutup, maka insya Allah terjaga, terpelihara lingkungannya. Nggak akan ada narkoba, nggak akan ada zina, LGBT, insya Allah, amin. Tetangga kita ini tiga. Pertama, tetangga di tempat kerja. Bapak ibu yang ada bekerja, kebetulan di pasar, punya toko, dagang, kebetulan yang berada di kampus, ngajar, itu tetangga tempat kerja. Yang di kantor, itu tetangga kita. Ada tetangga kita di alam gaib. Tetangga di alam gaib itu di mana? Facebook, Instagram, TikTok, itu tetangga kita. Yang belum subscribe, tolong subscribe, follow, like, and share. Itu tetangga alam gaib. Enggak nyata dia, tapi selalu komen dan ngejek-ngejek terus. Itu Instagram saya itu followernya tadi dibilang, kasih tahu sama Ustadz 10 juta, itu setengahnya haters. Ngejek-ngejek. Tetangga yang ketiga, ini tetangga yang hakiki, yang sebenarnya. Tetangga yang di kantor pulang ke rumah masing-masing, tetangga yang di kampus pulang, tetangga yang di pasar pulang. Tapi tetangga yang sesungguhnya, kalau jam 1 malam malaikat maut datang mencabut nyawa kita, istri pun takut ngelihat kita sakaratul maut, Pak. Yang diminta tolong adalah yang berani untuk mentalqinkan la ilaha illallah. Inilah tetangga kita yang sesungguhnya. Kalau istri kebetulan sampai harinya masa melahirkan, tetangga sesungguhnya inilah yang membantu kita bawa ke rumah sakit. Kalau terjadi sesuatu yang mendadak tiba-tiba, tetangga yang sesungguhnya ini. Maka kita mesti baik dengan tetangga ini. Maka sampai dulu sebelum turun ayat warisan, ada ayat Al-Quran itu ayat yang cerita tentang warisan. Walakum nisfu ma taraka azwajukum, kamu dapat setengah harta istrimu, illam yakul lahunna walad, kalau enggak ada anak. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u, kalau ada anak kamu dapat 1/4.
lidzakari mithlu hadzil untsayain, anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Sebelum turun ayat warisan, saking dekatnya dengan tetangga, tetangga meninggal, tetangga sebelah dapat warisan dulu. Sekarang jangan nanya warisan, karena ini berlakunya sebelum turun ayat warisan. Begitulah hebatnya mereka yang bertetangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetangganya sudah baik, pendidikan anaknya sudah baik, ibadahnya sudah baik, tinggal lagi menjaganya. Nah, menjaga ini, nanam ini mudah, nanam rumput ini mudah, tapi menjaganya supaya enggak kering, siram. Menjaganya supaya jangan sampai semak, potong. Terlalu tinggi, potong. Kalau dia kering, siram. Merawat, memelihara. Makanya mesti ada pertemuan-pertemuan. Nah, ini ngaji ini mesti ada. Bisa 1 pekan sekali, alhamdulillah. Enggak bisa 2 pekan sekali. Kita ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini kalau dengar pengajian di YouTube, di TV banyak, tapi ketika kita ada yang terganjal di pikiran kita mau nanya, itu waktu ketemu dengan ustaz. Cuman kadang pas ngaji ini semua pertanyaannya hilang, sampai di rumah baru muncul lagi. Itu memang kerja setan, itu memang sudah SOS, standar operasional setan. Pas kita ketemu Habib, ketemu Ustaz, hilang dia. Pas sudah pulang muncul lagi dia. Sama juga seperti kita sedang sholat, sebelum sholat gak ingat apa-apa, begitu sholat Allahu Akbar ingat kunci motor. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi tidak hanya sekedar punya rumah, tapi rumah yang membuat kita nyaman, tetangganya baik-baik, ibadahnya terjaga, pendidikan anak-anak terjaga. Dan kalau kita pergi, istri, anak nggak ada yang ganggu insya Allah. Kenapa? Karena kita udah saling kenal. Kalau ibu pergi, bapak juga nggak akan diganggu pelakor. Kenapa? Karena tetangga ini semua adalah emak-emak garis keras. Dia akan jaga. Ingat, perumahan ini diawasi oleh bukan CCTV, mata tetangga. Nah, jadi kalau CCTV bisa dipotong kabelnya, digigit tikus. Tapi kalau mata tetangga yang begitu tajam mengawasi, siapapun yang datang akan ada laporannya. Pengawasan melekat. Gimana ibu-ibu, siap mengawati? Hati-hati Pak, karena mereka sudah siap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi isi keluarga kecil itu kan cuma 4. Ada istri, ada anak, ada suami, ada mungkin orang-orang yang bersama dengan kita, mungkin ponakan, mungkin babysitter, mungkin ART. Sehingga kalau 4 unsur ini sudah baik, insya Allah komplek perumahan pun menjadi baik. Jadi kita ini alhamdulillah ada RT rukun tetangga, ada RW rukun warga. Jadi dulu aslinya itu cuman kades, kadus paling rendah. Datang penjajahan Jepang, Jepang mau mengkoordinir masyarakat ini per kepala, akhirnya dia buatkan RT RW. Setelah Jepangnya pulang, RT RW tetap kita pertahankan karena baik, nggak ada salahnya. Jadi dengan adanya, kalau sesuatu terjadi, lapor ke Pak RT. Nggak mempan ke Pak RT, lapor ke Pak RW. Nggak mempan juga ke Pak RW, lapor ke Pak Kades, Pak Lurah. Nggak juga mempan, lapor ke Pak Camat. Kita punya semua. Camatnya setan juga Pak Ustadz. Lapor ke Pak Bupati, Wali Kota, Gubernur. Dan untuk struktur polisi, dari mulai Babin Kamtipmas, Bapak Kapolsek, Kapolres, Kapoltabes, Kapolda, untuk Babinsa TNI, Babinsa dan Ramil dan Dim dan Rem, Panglima. Jadi kita punya strata, insya Allah. Mungkin ada orang yang nggak punya pangkat, nggak punya jabatan, kiai, mereka hanya pimpinan pondok pesantren, tapi relasi mereka, jaringan mereka. Kalau malu, tulis di kertas. Makanya saya selalu kalau ngisi pengajian tulis kertas, nggak usah tulis nama. Pas lagi saya sedang ngisi pengajian, ada kertas. Ustadz tolong saya punya anak 1 orang, saya sedang dikucilkan di satu rumah.
Karena saya dinikahi oleh Imam Mahdi. Istri Imam Mahdi ngikut pengajian. Saya enggak punya jabatan, tapi insya Allah saya lapor ke Polda. Bapak Kapolda, tolong ini ada masyarakat saya yang dinikahi Imam Mahdi. Dicari, ketemu di perbatasan Sumatera Utara, Aceh, tangkap. Makanya polisi yang hebat di dunia ini salah satunya kepolisian Republik Indonesia, bisa nangkap Imam Mahdi. Tangkap, masuk penjara. Nah, jadi orang-orang yang melanggar hukum kita bantu. Inilah pentingnya kalau kita sering ketemu dengan tetangga tadi, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahlilan, yasinan, marhaban, maulidan, tapi karena ketemunya tidak di majelis yang baik, maka hasilnya juga tidak baik. Ada komunitas orang-orang baik itu ada, maka kita menggabungkan diri dengan orang-orang baik. Al-arwah junudun mujannadah, ruh manusia itu seperti pasukan bala tentara, angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara. Mereka nyampur, tapi kalau panglimanya sudah datang siap gerak, maka angkatan laut nggak akan nyampur dengan angkatan udara. Masing-masing burung akan hinggap di ranting yang sama dengan sejenis. Kalau beda jenis dia nggak mau. Maka kita akan menemukan circle yang baik. Yang baik ini nggak akan diam kalau dia diganggu. Jangan sendiri. Man syadza syadza finnar. Siapa yang sendiri-sendirian masuk neraka. Orang yang beriman sama-sama, kalau ada orang lain menganiaya, dia tidak akan diam. Dia akan bela insya Allah. Nah, jadi insya Allah kalau kita laksanakan ini bersama, maka orang, ada jenis manusia yang kita memang nggak boleh terlalu akrab. Kita hanya boleh ketemu, say hello, assalamualaikum, jabat tangan, cipika cipiki, mohon maaf saya kesana dulu. Assalamualaikum, apa kabar, sehat, gimana keluarga, anak istri sehat ya? Iya. Begitu udah agak lama, mohon maaf saya ada acara. Nggak boleh lama-lama, karena kalau lama-lama nanti minjam duit. Ada jenis manusia begini. Kalau nanti lama-lama mulai nyeritain tetangga, kalau lama-lama mulai nanti ngomongnya tuh nyelekit, nyinggung perasaan. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Putus nggak boleh, tapi genting boleh. Genting maksudnya ya hampir putus, tapi jangan sampai putus. Say hello. Nah, saya amalkan itu kepada kawan, kepada sahabat. Assalamualaikum, apa kabar? Putus segala macam. Begitu sudah ada gelagat-gelagat, mohon maaf di situ. Nah, terbaca itu. Biasanya detektor kita kalau udah sering jadi korban tajam biasanya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua insya Allah. Masjid kita mesti diberdayakan. Maghrib ke isya anak-anak ngaji stor hafalan. Besok malam stor wadduha. Besok malam stor lam yakunil. Besok malam stor amma yatasaalun. Dia kalau ada storan, dia fokus ke storan. Karena kalau besok dia nggak nyetor, malu sama kawan, maka dia akan nyetor. Liburnya hanya pada malam Ahad dengan Ahad malam Senin. Senin malam Selasa masuk lagi. Ah, ini. Tapi kalau sudah taman SD itu nggak sanggup lagi kita. Kita hanya mengurus anak ini 12 ke bawah. Setelah itu serahkanlah ke pondok pesantren. Nanti di sana 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, aliyah, mondok. Habis itu kalau model pengabdian seperti Gontor ngabdi setahun, Al-Amin Perenduan ngabdi setahun. Setelah itu biarkanlah dia terbang sejauh mata memandang. Saya nggak paksa anak saya mesti seperti saya, terserah. Kalau mau dia jadi hakim, masukkan fakultas hukum. Kalau dia mau jadi dokter, fakultas kedokteran. Kita yang penting basic agamanya sudah kuat. Nah, ini tentang pendidikan anak-anak kita. Pertanyaan yang kedua tentang orang tuanya. Saya hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin saya di luar. Nanti Jumat, Sabtu, Ahad, Senin saya ke Sabah, Sarawak. Habis itu Jumat, Sabtu, Ahad, Senin saya ke Sumatera Utara. Ke Jawa Timur ini saya setahun sekali. Di rumah saya hari Selasa, Rabu, Kamis. Selasa, Rabu, Kamis saya menjadi suami, saya menjadi seorang ayah. Saya bawa anak saya ke masjid, saya ngulangi hafalan bacaan Quran dia, saya bawa dia ngaji dari maghrib ke isya, saya bawa istri saya belanja ke pasar, saya bawa dia ke mall. Gimana Ustadz bawa ke mall? Saya pakai masker, pakai topi pet, pakai kacamata hitam. Jadi kita sesibuk apapun jadilah seorang suami.
Habib Muhammad bin Anis pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci putih. Tapi kalau dia di rumah, dia pemain basket. Dia sebagai seorang suami, dia sebagai seorang ayah, dia bercanda. Jadi jangan Bapak Ibu bayangkan kami ustadz lalu kepada istri juga jadi ustadz. Ya ayyuhallazina amanu. Enggak begitu. Jadi pulang hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, saya di Pekanbaru, saya nyetir sendiri, saya ngisi air galon, saya buang sampah. Saya sebagai seorang suami. Karena kalau saya begini terus, dihormati terus, duduk di atas kursi terus, lama-lama jadi Fir'aun saya. Maka mesti kita sebagai orang tua memandikan anak, bawa ke toilet, buka celana dia, mencebokkan dia. Jadi seorang suami, jadi ayah. Masalah waktunya, ya tentu kita tidak bisa full. Maka perlu buat quality time, waktu yang berkualitas. Kalau kebetulan Bapak kerjanya, saya di rumah Pak Ustadz cuma 1 bulan, terus 6 bulannya kemana? Kebetulan saya nangkap kepiting Alaska Pak Ustadz. Ya maka yang sebulan itu memang betul-betul di rumah. Saya kebetulan Pak Ustadz malam nggak di rumah. Kenapa? Karena saya security malam. Ya siangnya tidur. Ya habis tidur itu 2 jam ada waktu. Betul-betul menjadi seorang suami, betul-betul menjadi seorang ayah. Tanya mana pelajarannya, mana rapornya, mana bukunya, mana. Bertindaklah sebagai seorang ayah. Kita memang tidak sempurna. Saya bilang ke istri saya, aku tidak sempurna. Aku ini seperti kain yang pendek, ditarik ke kepala terbuka kaki, ditarik ke kaki terbuka kepala. Karena yang sempurna itu hanya Anda and the Brockbone. Sempurna. Yang senyum berarti udah tua, karena lagunya udah lama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat saya sampaikan.